Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Arfan Muammar MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Izinkan kami untuk menjelaskan dan memaparkan tema analisis data menggunakan statistik dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam. Penelitian kuantitatif dalam bidang pendidikan Islam membutuhkan analisis data yang tepat dan akurat untuk mendapatkan hasil yang valid. Salah satu metode analisis data yang umum digunakan adalah statistika. Nah, statistika ini digunakan untuk mengolah data numerik sehingga dapat diinterpretasikan dan dipakai untuk membuat kesimpulan dalam penelitian kuantitatif. Statistika sangat penting untuk menentukan signifikansi dari hasil penelitian. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kita bahas dulu apa itu arti dari analisis data. Analisis data artinya suatu usaha atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sedemikian rupa sehingga ciri-ciri data tersebut dapat dipahami dan berguna untuk memecahkan masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang selanjutnya, data statistik adalah bagian tunggal dari informasi faktual yang direkam dan digunakan untuk tujuan analisis. Hal ini menggambarkan bahwa data menjadi informasi mentah dari mana statistik dibuat. Statistik adalah hasil analisis data, interpretasi, dan penyajiannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk teknik pengumpulan data statistik itu kami ada 4, yaitu ada observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan eksperimen. Kita bahas satu persatu nggih Bapak Ibu. Observasi langsung artinya cara ini kita lakukan dengan melakukan observasi atau melihat secara langsung di tempat yang diobservasi, melihat secara langsung tempat yang akan kita amati. Contohnya, ada seorang siswa sedang melakukan riset atau penelitian tentang pertumbuhan kecambah. Riset ini tidak bisa dilakukan sekali atau 2 kali, akan tetapi dilakukan secara rutin setiap hari dan mencatat setiap perkembangannya. Jadi siswa tersebut harus datang langsung ke tempat yang diamati setiap hari sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Wawancara artinya bertanya secara langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang sangat efektif karena kita bisa mengetahui langsung kondisi real dari objek penelitian atau kondisi real dari apa yang kita teliti. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati yaitu kuesioner. Metode ini hampir sama dengan wawancara, di mana kita harus membuat daftar pertanyaan dulu untuk menanyakan hal-hal kepada narasumber, kemudian membuat jawaban dengan kategori tertentu. Hanya saja bedanya jika kuesioner ini biasanya narasumbernya diberikan pertanyaan berupa lembaran, dibagikan secara langsung dan dijawab secara langsung juga. Artinya kalau wawancara kita langsung tanya jawab, sedangkan kuesioner ini kita menggunakan lembaran-lembaran untuk dijawab. Yang keempat yaitu eksperimen. Eksperimen ini dilakukan untuk melihat efek dan hasil atas perlakuan tertentu. Eksperimen ini bisa dikatakan juga percobaan. Jadinya kita harus membuat desain riset yang baik agar bisa mendapatkan data yang tepat.
Yang selanjutnya Bapak dan Ibu yaitu jenis-jenis analisa statistik. Yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua ada statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menggambarkan data secara rinci seperti ukuran, pemusatan, sebaran, dan bentuk distribusi data. Kemudian yang kedua, statistika inferensial adalah digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Metode ini meliputi uji hipotesis, analisis regresi, dan analisis varians. Jenis-jenis data statistik. Yang pertama ada data primer yang inti dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri tanpa memakai data dari pihak lain. Jenis data ini lebih mudah dikendalikan sehingga validitasnya datanya lebih terpercaya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bisa didapatkan dari sumber lain, misalnya dari sekolah, kantor, atau sebagainya. Penerapan statistika dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam. Dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam, statistika digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan variabel-variabel seperti prestasi belajar, motivasi siswa, dan keefektifan metode pembelajaran. Contohnya, penerapan statistika dalam penelitian pendidikan Islam adalah analisis regresi untuk menentukan pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap prestasi belajar siswa, atau uji hipotesis untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antar kelompok siswa yang menggunakan metode belajar A dan B. Kelebihan dan kekurangan penggunaan statistika dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam. Kelebihannya, kita dapat memberikan hasil yang akurat dan valid serta memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih jelas dan objektif. Sedangkan kekurangannya, kurangnya pemahaman dan keterampilan statistika pada peneliti yang dapat menyebabkan kesalahan analisis data dan interpretasi hasil yang salah. Dari kesimpulan yang kita bahas ini adalah analisis data menggunakan statistika sangat penting dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam karena dapat memberikan hasil yang akurat dan valid. Ada beberapa jenis statistika yang dapat digunakan yaitu deskriptif dan inferensial. Namun, penggunaan statistika ini juga memiliki kekurangan seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan statistika pada peneliti. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebelum melakukan analisis dengan menggunakan kuantitatif dan menggunakan statistika ini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.